Jumpa lagi di channel Alman Teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai dependencies yang bisa dipakai di .NET Core, yaitu singleton, scope, dan transient. Nah, apa itu? Kita coba. Singleton ini adalah pada saat mendaftarkan tipe sebagai singleton hanya satu instance yang tersedia di seluruh aplikasi dan untuk setiap permintaan. Jadi hampir mirip seperti static object. Jadi di singleton ini, jadi teman-teman di sini pada saat menggunakan singleton, data yang keluar itu hanya instance yang terbuat itu otomatis pada saat request diminta permintaan pertama dan tidak akan menutup request yang tersedia. Jadi di sini kenapa saya buat seperti hampir static object, karena pada saat sudah terpakai otomatis itu tidak tertutup, jadi bisa dipakai lagi. Instance yang dibuat untuk permintaan pertama dan hal yang sama tersedia di seluruh aplikasi untuk setiap permintaan berikutnya. Jadi pada saat kita menggunakan singleton ini, istilahnya instance-nya itu nggak terdispose atau logout. Jadi kelebihannya di situ. Lalu kita kenal dengan nama scope. Scope ini adalah pada saat mendaftarkan tipe sebagai scope, satu instance tersedia di seluruh aplikasi per permintaan. Jadi instance yang kita buat tadi itu tersedia per request. Jadi per request maupun per user. Jadi scope itu gunanya di situ. Pada saat permintaan baru masuk, instance baru dibuat, add scope menentukan bahwa satu objek tersedia per permintaan. Jadi scope ini lebih ke tengah-tengahnya. Jadi di singleton ini kita buka pertama, nggak usah tutup, nggak usah buka ulang. Tapi di scope ini pada saat kita berbeda user atau IP atau apapun, itu akan terputus. Jadi pada saat kita request, apabila IP atau usernya sama atau sessionnya sama, itu tidak akan terputus, akan jalan terus. Tapi pada saat ada user baru atau IP baru, itu akan terputus. Jadi lebih ke arah session di sini scope itu. Lalu transient. Nah, transient ini yang lebih banyak perbedaannya, karena pada saat kita mendaftarkan tipe sebagai transient, setiap kali instance baru dibuat, jadi instance yang baru dibuat tadi itu per permintaan per user itu otomatis terbuat lagi. Jadi kita mencoba untuk membuat instance baru untuk setiap layanan atau pengontrol serta untuk setiap permintaan dan setiap pengguna. Jadi transient ini nggak ngelihat penggunanya sudah ada atau belum, nggak ngelihat requestnya sudah ada atau belum, nggak ngelihat layanannya sudah ada atau belum. Semua pada saat menggunakan transient semua akan di reset dari nol. Jadi buka tutup seperti ini. Seperti itu. Jadi transient itu lebih ke arah permintaan yang berbeda untuk setiap pengguna. Nah, perbedaan penggunaannya bagaimana sih? Perbedaan penggunaannya yang pertama dari parameter. Untuk instance di singleton sama seperti permintaan per setiap pengguna yang tadi saya jelaskan. Jadi pada saat ada permintaan yang penggunanya yang sama, itu tidak akan menutup instance yang sudah terbuat tadi. Berbeda dengan scope. Scope ini dibuat per satu permintaan. Jadi permintaannya satu, lalu nanti pada saat ada permintaan lain itu akan dibuat lagi per permintaan baru. Lalu ada transient. Transient ini berbeda untuk setiap waktu. Jadi transient ini benar-benar
dinamis. Beda menit, beda detik pada saat ada permintaan maupun siapa aja yang minta itu akan berbeda setiap waktu. Untuk pendisposannya bagaimana? Singleton ini akan dispose apabila aplikasi shutdown atau server shutdown. Kalau scope ini akan dispose di akhir permintaan. Jadi pada saat dia buka lalu dia tutup. Nah, kalau transient sama. Dia pada saat dispose ini pada saat akhir permintaannya juga. Gitu. Lalu digunakannya saat apa? Biasanya singleton ini digunakan ketika implementasi singleton diperlukan. Nah, contohnya apa? Contohnya kita menggunakan untuk web config. Itu bisa menggunakan singleton. Pertama buka, dipakai terus. Kalau scope ini dipakai untuk memiliki perilaku yang berbeda dengan pengguna. Jadi kalau scope ini bisa kita pakai kalau kita mendaftarkan JWT, JSON Web Token. Jadi scope itu bisa kita pakai karena pada saat penggunanya berbeda atau token yang diambil itu berbeda, itu bisa kita arahkan menggunakan add scope tadi. Lalu kalau transient ini adalah layanan ringan atau layanan stateless. Jadi layanan yang benar-benar ringan dan tidak terlalu banyak logik di sini. Oke, seperti itu aja penggunaan dari singleton, scope, dan transient. Lalu bagaimana cara mengimplementasikan di aplikasinya? Oke, kita coba sekarang. Teman-teman di sini coba buat project. Kita coba buat dengan nama itu project MVC saja ya. Project MVC kita buat dengan nama web single scope transient. Kita next lagi. Oke, sudah terbuat seperti ini. Lalu teman-teman cek di sini ada beberapa di sini ada www.root controller, lalu ada view. Oke, kita coba buat yang namanya interface folder. Kita coba klik kanan, pilih add, lalu new folder. Kita buat namanya interface. Lalu kita coba lagi buat services. Oke, jika sudah, teman-teman buat code interface dengan nama eScope Services. New item interface eScope Services. Oke. Jika sudah terbuat, nah ini kita buat jadi public. Oke. Scope Services. Lalu kita isi dengan nama get tax ID. Nah, jika sudah, kita buat lagi dengan nama singleton
Kita buat GUID lagi, GUID get tax ID. Oke, satu lagi singleton lalu transient tambahkan. Transient service. Lalu kita buat tadi GUID get task ID. Oke, jika sudah, teman-teman buat task service di folder sini services. Kita klik kanan, kita buat new item, kita pilih kelas dengan nama task service. Ini nama apa namanya sih terserah, cuma saya lebih nyaman di belakang kita tambahkan service. Di task services ini kita buat dengan kita panggil dependencies injectionnya si transient. Bagaimana cara manggilnya ini begini, transient scope servicenya lupa. Scope services lalu singleton services. Scope. Oke, jika sudah kita panggil GUID tadi, GUID sama dengan ID, lalu kita declare public task service. Nah, isinya adalah ID sama dengan GUID new GUID. Oke. Lalu kita buat lagi function public GUID get task ID. Isinya return dari ID. Oke, jika sudah kita buat lagi di startup, kita tambahkan seperti ini. Di posisi di konfigurasi service kita tambahkan services dot add transient 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 service task service. Kita panggil sudah, tambahkan ini.
tambahkan scope, lalu singleton, oke, sudah. Kita tambahkan di view-nya. Kita buat table. Saya buat langsung aja seperti ini. Oke, jika sudah kita coba jalankan. Kita tunggu prosesnya. Oke. Waduh, masih ada yang kurang. Kita cek lagi. Oh, sorry, saya kurang di return-nya belum. Kita tambahkan tadi di controllernya, itu belum saya panggil. Kita tambahkan nama transientnya. Oke, seperti ini. Ini error. Ini kita panggil lagi. Kita cek ya. iScope services. Oh sorry, saya kurang D di sini. Kita tambahkan. Lalu kita panggil lagi di home-nya. Jadi di sini pada saat kita ada tambahkan dependencies, kita tambahkan lagi di sini. Oke, seperti ini. Ini kurang S. Scope. Oke, ini sudah. Lalu kita tambahkan viewback-nya. Jadi di MVC ini yang memanggil tampilan dari model tadi itu namanya viewback. Seperti itu. Jadi kita coba jalanin lagi teman-teman. Apakah sukses? Nah, di sini. Di sini service tipenya desa transient itu first instant dan second instant itu selalu berbeda. Oke. Lalu kalau scope pada saat itu dengan
parameter yang sama, request yang sama, itu akan sama di sini. Singleton itu di awal dan akhir pasti selalu sama. Oke, seperti ini. Oke, sampai situ saja materi mengenai scope, transient, dan singleton. Salam, terima kasih dari saya. Salam Almond Teknologi.